Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kegelapan melonjak dengan segera, bahkan konsep waktu tampaknya telah menghilang secara diam-diam di dasar Dragon Transformation Pool yang tanpa cahaya. Pada titik tertentu dalam kegelapan ini, ada sosok yang ditutupi lapisan tebal air kental berwarna hitam. Air itu seperti lumpur, dan mengitari sosok itu hingga sedemikian rupa, sehingga orang hampir tidak bisa melihat ada siluet manusia di dalamnya. Energi hitam tak berujung terus mengalir dari sekelilingnya, namun, bagian dalam lumpur hitam tetap diam. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui, sampai suatu saat ketika lumpur hitam akhirnya bergetar tiba-tiba. Sepasang mata hitam yang berkedip muncul di dalamnya. Lindong membuka matanya saat dia mendesah lembut di dalam hatinya. Dia seharusnya sudah berada di kolam transformasi naga ini selama lebih dari setengah bulan. Sayangnya, sejak tulangnya direkonstruksi ulang, dan diubah menjadi tulang naga kelas atas, tulang naga di dalam tubuhnya terus tetap berada di tingkat kelas atas terlepas dari berapa banyak energi yang ia serap dari pool transformasi naga ini. Dia jelas masih tidak dapat mencapai apa yang disebut dengan tingkat tulang naga kuno. Tidak heran tulang naga kuno begitu langka di suku naga, gumam Lindong sambil tersenyum pahit. Dia akhirnya mengerti, betapa sulitnya tulang naga kuno itu muncul. Tidak heran hanya seorang individu seperti tetua Kingzi yang memilikinya. Aku percaya, kalau tulang naga kuno ini bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan hanya menyerap energi di dalam kolam transformasi naga, suara Yan terdengar, sementara Lindong merasa sedikit tidak berdaya. Yan telah memperhatikan transformasi Lindong selama periode waktu ini. Dengan mengandalkan kekuatan devouring yang sombong dari simbol leluhur devouring, Lindong mampu menelan energi dalam pool transformasi naga seperti ikan paus. Namun, selain tulang Lindong seperti logam hitam, tidak ada perubahan lain lagi, itu sudah jelas, alasannya bukan karena dia telah menyerap energi yang tidak mencukupi. Oh, apakah kamu menemukan sesuatu? Lindong perlahan-lahan menjadi tenang dan bertanya dalam benaknya. Menurut apa yang dikatakan suku naga, para ahli yang berhasil mendapatkan tulang naga kuno tidak tahu dengan persis apa yang terjadi pada saat itu, ketika mereka mendapatkan tulang naga. Selain itu, aku juga tidak terlalu akrab dengan apa yang disebut tulang naga dari suku naga, jawab Yan. Nada bicara Yan datar. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, tuanku dulu pernah melihat pool transformasi naga kuno ini. Saat itu, dia mengatakan kalau kekuatan sejati bukan hanya kekuatan tubuh fisik seseorang, ucap Yan menambahkan. Bukan hanya kekuatan tubuh fisik seseorang, gumam Lindong sambil sedikit mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kata-kata dari tuan simbol leluhur tidak terlalu dalam. Selain melatih tubuh fisik seseorang, sepertinya ada jalan lain, oh iya, energi mental, pikir Lindong. Mungkinkah seseorang tidak hanya membutuhkan tubuh fisik yang kuat, tetapi juga tingkat tertentu dari energi mental untuk mendapatkan tulang naga kuno ini, ucap Lindong. Aku tidak yakin. Yan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Lindong mengangguk. Dia terdiam lama sekali, sebelum dia tiba-tiba mengertakkan giginya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan sedikit energi mental muncul dari istana Niwannya. Sizzle. Namun, air kolam hitam di sekitarnya melonjak saat gumpalan energi mental ini dipancarkan. Jejak energi hitam melekat padanya, dan suara yang menusuk telinga dikeluarkan. Rasa sakit ini, gumam Lindong. Rasa sakit yang intens, yang bahkan lebih jelas dari yang sebelumnya seperti patah tulangnya, dengan gila-gilaan melonjak ke benak Lindong ketika suara menusuk telinga dipancarkan, dan menyebabkan urat darah naik di matanya. Tinju Lindong mengepal erat, dan kuku jarinya bahkan menusuk daging di telapak tangannya. Ekspresi keras kepala melintas di mata Lindong saat dia mengambil napas dalam-dalam sesaat kemudian. Bang! Saat Lindong dengan garang mengertakkan gigi, melonjak mental energi menyapu keluar dari istana Niwannya seperti air banjir. Tegukan, air di sekitarnya tampak mendidih saat energi mental melonjak keluar. Itu dengan gila-gilaan melekat pada setiap bit pada energi mental, dan tanpa ampun memotong energi mental Lindong yang tak terbatas seperti bilah tajam. Rasa sakit yang intens dan menjengkelkan masuk ke pikiran Lindong, rasa nyeri yang hebat yang tak terlukiskan ini menyebabkan beberapa urat hijau menonjol muncul di wajah Lindong. Saat rasa sakit yang intens melonjak ke pikiran Lindong seperti banjir bandang, pusing di kepalanya terus menumpuk. Yang membuatnya takut, dia bisa merasakan kesadarannya berangsur-angsur berkurang.
Rasa sakit hebat yang diciptakan oleh energi mental ini bahkan lebih hebat dibandingkan dengan patah tulangnya dari sebelumnya. Tidak mengherankan kalau orang-orang dari suku naga yang memasuki tempat ini, dengan kuat menjaga tubuh fisik mereka dan tidak berani membiarkan energi mental mereka merembes keluar. Yan, ucap Lindong. Kesadaran Lindong perlahan-lahan mulai kabur. Dia menggunakan sedikit dari pikiran jernihnya untuk segera berteriak dalam benaknya. Namun, suara Yan benar-benar menghilang kali ini. Seolah-olah Yan telah diisolasi darinya. Sial, gumam Lindong dengan kesal. Lindong mengutuk dalam hatinya. Namun, dengan kesadarannya yang secara bertahap menghilang, dia bisa merasakan kalau dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Apakah aku akan gagal hingga sedemikian rupa? Lindong bergumam jauh di dalam hatinya saat kesadarannya menghilang. Kesadarannya akhirnya turun ke dalam kegelapan. Di tengah kegelapan ini, Lindong samar-samar bisa merasakan kesadarannya terus tenggelam saat air bergerak di sekitarnya. Tidak ada konsep waktu di sini. Oleh karena itu, dalam keadaan pikirannya yang hilang, Lindong tidak tahu berapa lama dia tenggelam dalam kegelapan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dengan kuat menjaga utas kesadaran terakhirnya sambil mengambang dalam kegelapan ini. Meskipun jejak kesadaran itu muncul seperti perahu kecil dalam badai yang mengamuk, Lindong menyadari kalau dia kehilangan kesadaran pada beat terakhir ini, dia tidak akan pernah bisa pulih lagi. Namun demikian, jelas tidak mudah untuk menjaga jejak kesadaran ini di tengah-tengah kegelapan yang tak berujung ini. Meskipun Lindong sangat ulet, kesadaran terakhirnya perlahan-lahan terkikis karena waktu yang mengalir dari tahun ke tahun. Apakah aku akan mati di sini? Gumam Lindong. Suara bergumam dipancarkan dari kedalaman kesadaran Lindong. Jejak kesadaran itu tampak seperti kunang-kunang yang memancarkan cahaya terakhirnya sebelum menghilang. Namun, di saat jejak kesadaran milik Lindong hendak menghilang, sosok cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Itu milik seorang wanita muda yang langsing. Wanita muda itu memiliki rambut panjang biru es, dan matanya benar-benar sedingin es. Namun, mata yang sangat dingin saat ini dipenuhi dengan kecemasan. Segera setelah itu, sebuah suara tampak melayang dari tempat yang sangat jauh. Kamu telah berjanji padaku, kalau kamu tidak akan mati, ucap sosok wanita tersebut. Wajah cantik itu perlahan-lahan kehilangan tampilan mudanya, dan tidak berpengalaman dari sebelumnya, lalu mengungkapkan penampilan cantik yang bisa membuat semua makhluk hidup menjadi gila. Itu adalah Ying Huan. Kamu telah berjanji padaku. Kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Suara yang cemas wanita muda itu menembus waktu dan ruang di antara mereka, dan memasuki kesadaran Lindong yang menghilang. Itu mirip dengan batu besar yang dilemparkan ke dalam air yang mematikan, tiba-tiba menimbulkan banyak riak. Huan, ucap Lindong. Kesadaran yang akan lenyap itu tampaknya terbangun pada saat ini, sementara kegelapan yang dalam juga mulai retak per 1 inci pada tiap detiknya seperti kaca. Lindong tiba-tiba membuka matanya, karena kontrol tubuhnya sekali lagi kembali kepadanya. Saat dia hendak melarikan diri, matanya melihat pemandangan di sekitarnya dan tiba-tiba membeku. Ini, tempat apa ini? Lindong bergumam pada dirinya sendiri, kejutan terungkap di matanya saat mengamati sekitarnya. Saat ini, dia berada di aula besar. Banyak tokoh duduk di dalamnya, tetapi darah dan daging dari tokoh-tokoh ini sudah berubah menjadi ketiadaan. Hanya kerangka hitam yang tetap duduk seperti batu. Namun, energi yang luas, kuat, dan tenang, samar-samar terpancar dari mereka. Tempat ini seperti tanah kuburan, pikir Lindong. Adegan itu bergeser dari tanah pemakaman misterius, di mana Lindong hadir ke gunung es yang jauh, dan jauh di dalam sekte Dao di wilayah Suan Timur. Seorang wanita muda duduk diam di atas teratai es di danau es yang sama. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini, ketika ekspresi ketakutan melintas di wajahnya yang awalnya dingin dan tanpa emosi. Tangannya yang ramping dengan lembut menutupi dadanya saat dia merasakan sakit yang menusuk. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia jelas menyadari kalau dirinya baru saja melihat sosok yang dikenalnya itu. Terlebih lagi, dia jelas-jelas baru saja menghadapi situasi hidup dan mati yang kritis. Kamu telah berjanji padaku, kalau kamu tidak akan mati. Tangan wanita muda itu perlahan-lahan mengepal saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Wush! Suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh. Segera setelah itu, sesosok mendarat di danau es. Ying Xiao menatap wanita muda yang bingung, dan buru-buru melangkah maju saat dia bertanya. Huan, ada apa? Tanya Ying Xiao. Kakak perempuan, aku baru saja melihatnya. Ying Huan menatap Ying Xiao dengan mata dingin saat menjawabnya.
Ying Xiao kaget. Dia bertanya dengan heran, apakah dia sudah kembali, tanya Ying Xiao. Aku melihatnya di sini, jawab Ying Huan sambil menggelengkan kepalanya. Jarinya mengarahkan ke jantungnya. Ying Xiao tersenyum pahit. Dia hanya memikirkannya karena gadis ini terlalu merindukan seseorang. Karena itu, dia menghiburnya. Segera setelah itu, dia menghela nafas lagi. Ekspresinya tampak sangat sedih ketika dia berkata, aku telah menerima beberapa berita baru-baru ini. Sepertinya ada beberapa aktivitas yang tidak biasa di dalam gerbang Yuan, ucap Ying Xiao. Ying Huan sedikit mengaitkan alisnya. Ying Xiao dapat dengan jelas merasakan udara dingin di sekitarnya tiba-tiba saja menjadi lebih dingin lagi ketika Ying Huan mendengar nama gerbang Yuan. Ayah telah mengatakan, bahwa gerbang Yuan kemungkinan besar akan merencanakan perang, ucap Ying Xiao sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Ingin memulai perang ya, gumam Ying Huan. Wajah cantik Ying Huan tidak menunjukkan riak sedikit pun setelah mendengar berita mengejutkan ini. Segera setelah itu, ekspresi sedingin es muncul dari sudut mulutnya. Biarkan mereka yang memulainya, ucap Ying Huan. Ying Huan secara perlahan menghirup udara dingin. Dapat dilihat dari matanya, kalau dia tampaknya telah membuat keputusan tertentu ketika dia tiba-tiba berdiri, dan langsung berjalan menjauh dari danau es. Kakak perempuan, aku harus meninggalkan Dao Sekte untuk jangka waktu tertentu, ucap Ying Huan. Ying Xiao menatap punggung Ying Huan dan buru-buru bertanya. Kenapa kamu ingin pergi? Tanya Ying Xiao. Ying Huan berhenti. Ki dingin putih menyebar dari dalam tubuhnya. Membekukan tubuhnya menjadi patung es, dan dalam sepersekian detik, patung es hancur dan tubuhnya anehnya menghilang. Aku akan mengambil kembali sesuatu yang menjadi milikku, jawab Ying Huan. Suara tenang wanita muda itu bergema di atas danau es ketika tubuhnya menghilang secara misterius. Adegan berpindah. Benar-benar sunyi di aula kuno besar ini, yang ditutupi oleh debu yang menumpuk selama bertahun-tahun. Lindong kaget saat dia menatap banyak kerangka hitam. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-katanya. Lagi pula, dia tidak pernah mengiranya kalau akan ada tempat misterius yang terletak di dalam Dragon Transformation Pool. Sepertinya tempat ini adalah kunci untuk mendapatkan tulang naga kuno. Suara kaget yang terdengar pada saat ini. Lindong mengangguk. Situs pemakaman tulang ini disembunyikan di dalam Dragon Transformation Pool, dan seseorang harus menggunakan energi mentalnya untuk menemukannya. Namun, itu jelas hal yang bodoh dan berbahaya untuk melepaskan energi mental seseorang di tempat seperti itu. Faktanya, meskipun karakter Lindong tangguh dan ulet, dia hampir tenggelam ke dalam kegelapan, dan hampir sepenuhnya menjadi bagian dari energi di dalam Dragon Transformation Pool. Hanya mereka yang memiliki nyali besar dan mampu memblokir erosi dari kegelapan yang menenggelamkannya, akhirnya akan bisa tiba di tempat ini dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tulang naga kuno. Sebelumnya, gumam Lindong. Mata Lindong berkedip. Ya, pacar kecilmu itu, Ying Huan, telah membantumu, ucap Yan. Bagaimana bisa dia melakukannya, ucap Lindong dengan bingung. Bagaimana Ying Huan dapat mendeteksi kondisinya saat ini dari wilayah Suan Timur yang sangat jauh. Selain itu, dia bahkan muncul untuk membantunya, tambah Lindong. Dia secara alami bisa merasakannya, karena hatinya ada di sana, ucap Yan. Suara Yan memiliki nada misteri tambahan pada saat ini. Namun, aku harus mengingatkanmu, karena dia mampu melakukan prestasi seperti itu, kemungkinan jiwa reinkarnasi di dalam tubuhnya sudah terbangun, dan mulai bergabung dengan tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan itu, ucap Yan. Lindong tiba-tiba mengepalkan tangannya. Ketika dia tenggelam dalam kegelapan, dia masih bisa melihat rambut panjang biru dingin wanita muda itu. Itu adalah pemandangan yang sama seperti ketika dia pertama kali melihat Ying Huan melakukan kontak dengan jiwa reinkarnasinya. Dirinya yang cantik dan dimanjakan dari saat itu sudah tidak ada lagi. Hanya gunung es asing yang dingin yang telah hadir. Aku harus menyelesaikan masalah di depanku terlebih dahulu, ucap Lindong. Lindong menghirup udara dalam-dalam, dan menekan emosi yang melonjak dalam hatinya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat aula pemakaman tulang di depannya. Kilatan ketekunan melintas di matanya. Dia harus menjadi sangat kuat. Karena itu, ia harus mendapatkan tulang naga kuno. Lindong mengangkat kakinya dan perlahan-lahan maju. Suara langkah kaki yang lembut bergema di aula besar yang sunyi ini. Banyak kerangka hitam duduk dengan tenang di dalam aula besar, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dari mereka. Namun, masih mungkin untuk mendeteksi kekuatan menakutkan yang melonjak dari mereka. Bahkan setelah waktu yang lama, seseorang tidak boleh meremehkan kerangka ini.
Tulang-tulang ini semuanya adalah tulang naga kelas atas, gumam Lindong. Lindong bisa mengatakan kalau tulang-tulang naga di sini semuanya memiliki warna yang sama dengan yang ada di dalam tubuhnya, itu sudah jelas, tulang naga ini semuanya adalah tulang kelas atas. Selain itu, saat Lindong maju lebih jauh lagi, warna pada kerangka itu juga tumbuh semakin gelap. Penemuan ini menyebabkan jantung Lindong berdebar kencang, sementara kegembiraan naik dari dalam matanya. Dia dengan cepat meningkatkan langkahnya dan berjalan melintasi aula. Lalu, dia tiba-tiba berhenti. Sementara itu, napasnya juga menjadi sedikit lebih kasar. Langkah Lindong terhenti. Wajahnya disertai dengan kejutan ketika dia melihat ke depannya. Di tempat itu, ada 8 platform perunggu. Saat ini, ada kerangka duduk di setiap platform perunggu tersebut. 8 kerangka ini bukan hitam. Sebaliknya, mereka memiliki warna emas gelap. Cahaya keemasan gelap mengalir di atas 8 kerangka ini. Ini adalah cahaya keemasan yang tidak bisa dihilangkan, bahkan dengan berlalunya waktu. Tekanan yang tak terlukiskan dengan tenang memancar dari kerangka tersebut, dan menyelimuti seluruh ruang pemakaman tulang. Ini adalah, gumam Lindong. Bibir Lindong agak kering saat dia melihat 8 kerangka emas gelap. Kekuatan tulang naga ini jelas jauh melampaui kekuatan tulang naga kelas atas sebelumnya. Itu sudah jelas, 8 kerangka naga ini adalah tulang naga kuno yang legendaris. Selain itu, ada 4 platform perunggu lain di samping 8 platform perunggu ini. Namun, ada kerangka yang agak gelap yang duduk di keempat platform. Kekuatan yang mereka miliki jauh lebih rendah dari 8 tulang naga kuno. Namun demikian, hal yang paling mengejutkannya adalah, ternyata mereka masih dapat memegang posisi mereka. Kekuatan dalam 4 tulang naga kuno ini telah diserap oleh orang lain, ucap Yan. Mata Yan sangat tajam, dan dia berhasil mengungkap beberapa petunjuk pada pandangan pertamanya. Lindong kaget. Segera, ia dengan cepat jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Mungkinkah untuk mendapatkan tulang naga kuno seseorang harus menyerap kekuatan di dalam tulang naga kuno itu, hanya untuk memperkuat tulang naga dalam tubuh seseorang, ucap Lindong. Seharusnya begitu. Selain itu, bahkan jika energi dalam tulang naga kuno ini diserap, kerangka itu tidak akan berubah menjadi debu. Sebaliknya, mereka akan terus menyerap energi dari kolam transformasi naga. Mungkin, mereka sekali lagi akan kembali menjadi tulang naga kuno di masa depan, ucap Yan menjelaskan. Aku dapat melihatnya, seru Lindong. Lindong datang ke pemahaman yang tiba-tiba. Kalau begitu, bukankah itu menyiratkan kalau jumlah tulang naga kuno di sini akan bertambah seiring berjalannya waktu? Lindong diam-diam mengejek dirinya sendiri ketika dia memikirkan hal ini. Jika menilai dari penampilan keempat kerangka di samping, sepertinya butuh waktu yang sangat lama sebelum mereka menjadi tulang naga kuno lagi. Sebenarnya ada 12 tulang naga kuno di sini. Sepertinya suku naga telah menghasilkan beberapa individu yang kuat selama bertahun-tahun. Lindong berbicara dengan terkejut. Biasanya, sebagian besar pakar suku naga yang memiliki tulang naga kuno telah mencapai tahap reinkarnasi. Dengan kata lain, 8 tulang naga kuno di depannya menyiratkan 8 ahli tahap reinkarnasi. Barisan ini benar-benar menakutkan. Bagaimanapun juga, suku naga adalah suku yang sudah ada sejak zaman kuno. Tidak ada yang mengejutkan tentang faktanya kalau mereka memiliki fondasi yang kuat. Yan sama sekali tidak terkejut. Dia berhenti sejenak sebelum kembali ke topik utama. Meskipun kami telah menemukan tulang naga kuno, itu tidak berarti bahwa kamu telah berhasil. Tidak hanya tulang naga kuno ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat, tetapi kehendak mereka sejak mereka masih hidup juga tersembunyi dalam kerangka ini. Jika kamu ceroboh, kamu tidak hanya akan gagal dalam menyerap energinya, tetapi kesadaran kamu mungkin akan hancur oleh kehendak kuat mereka, ucap Yan. Lindong tidak terkejut ketika mendengar ini. Lagi pula, jika itu adalah hal yang mudah untuk mendapatkan tulang naga kuno ini, tulang seperti itu tidak akan separah ini. Aku sudah di sini. Bahkan jika itu penuh dengan bahaya, aku masih akan mencobanya, ucap Lindong. Lindong membuka bibirnya menjadi senyuman licik. Dia segera mengambil langkah ke depan dan berdiri di depan kerangka emas gelap. Matanya terbakar api semangat saat dia menatap kerangka emas gelap itu. Kerangka ini duduk dengan cahaya keemasan yang mengalir di permukaannya. Tubuhnya yang seperti logam tidak bisa dihancurkan. Sebagai gantinya, itu sedikit ditekuk dan bahkan kepalanya sedikit diturunkan, terengkorak itu terlihat seperti menyembah sesuatu, ucap Yan. Hah, menyembah, seru Lindong kaget. Lindong tiba-tiba menyipitkan matanya. Memiringkan kepalanya, dia melihat puluhan ribu kerangka hitam yang terkubur di tempat ini. Semua kerangka ini duduk dengan tenang. Namun, jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menyadarinya kalau sikap mereka persis sama dengan sikap kerangka emas gelap.
Namun, arah di mana mereka menyembah adalah 8 kerangka emas gelap yang duduk di platform perunggu. Namun, mengapa kerangka emas gelap ini juga mengenakan sikap menyembah, pikir Lindong. Lindong mengalihkan pandangannya ke arah 7 kerangka emas gelap yang tersisa, dan menemukan bahwa mereka juga tampaknya memiliki sikap yang sama. Penemuan ini menyebabkan matanya berkedip-kedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mundur selangkah dan berbalik. Matanya melihat ke arah di mana 8 kerangka emas gelap menghadap. Ada pilar besar di tempat itu, dan pilar itu terbuat dari bahan yang unik. Itu bukan emas atau kayu. Selain itu, ada juga berbagai gambar naga terbang besar di atasnya. Pilar seperti itu sangat umum di aula besar ini, dan Lindong telah melihat banyak dari mereka di sepanjang jalan. Namun, hanya pilar ini saja yang menyebabkan jantung Lindong berdebar. Lindong, lihat ke bagian atas pilar. Suara kaget yang tiba-tiba terdengar. Ush! Lindong mengangkat kepalanya sebelum matanya yang tajam berbalik ke arah puncak pilar setinggi 10.000 kaki. Di sana, samar-samar orang bisa melihat sosok yang hadir di puncak. Apaan itu? Ucap Lindong. Mata Lindong menyusut. Jari-jari kakinya menekan tanah sebelum tubuhnya terangkat ke atas. Dalam waktu singkat, dia sudah mencapai puncak pilar. Lindong tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam tepat ketika dia akan mencapai puncak pilar, dan bahkan lututnya sedikit menekuk. Jika dia tidak buru-buru menstabilkan tubuhnya, kemungkinan dia akan segera berlutut. Meskipun demikian, itu masih menyebabkan jantung Lindong berdebar-debar. Ada tekanan suku naga yang akrab di tempat ini. Namun, tekanan kali ini begitu menakutkan, sehingga melebihi semua orang yang dia temui sebelumnya. Bahkan tetua King Zi sekalipun. Lindong perlahan-lahan mengangkat kepalanya sambil merasakan syok di hatinya. Kemudian, dia melihat platform batu teratai di depannya. Ada sosok yang duduk di platform batu saat ini. Sosok itu tampak cukup kurus. Kilau emas gelap yang tampak sangat kuat tidak ada di tubuhnya. Pada pandangan pertama, kerangka ini muncul seperti batu giok paling berharga di dunia. Itu terlihat sangat jernih, dan jika seseorang harus mengamati dengan cermat, bahkan mungkin untuk melihat jejak meridian di dalam tulang seseorang. Kerangka giok ini hanya bisa digambarkan dengan kata sempurna. Pikiran Lindong tanpa sadar menjadi linglung saat melihatnya. Namun, dia dengan cepat memulihkan akal sehatnya. Hatinya terkejut ketika dia bertanya. Kerangka siapa ini? Mengapa itu memiliki tekanan yang begitu menakutkan? Tanya Lindong. Badai berkerumun dalam hati Lindong pada saat ini. Dari apa yang disebutkan Yuan Qian, tulang naga terkuat di suku naga haruslah tulang naga kuno. Namun, kerangka giok yang sempurna di depannya ini jelas telah jauh melampaui 8 tulang naga kuno emas gelap lainnya. Dengan kejutan di dalam hatinya, Lindong mengalihkan perhatiannya ke bawah. Selanjutnya, ia menemukan bahwa ada 6 jari jernih di kedua tangan kerangka batu giok itu. Apaan itu? Tanya Lindong lagi. Suara terkejut Yan tiba-tiba terdengar. Kaisar Naga 6 Jari Sage, jawab Yan. Hah, Six Finger Sage Dragon Emperor? Lindong kaget. Dia merasa bahwa nama ini sangat mendominasi. Kemudian, dia dengan hati-hati bertanya. Siapa dia? Tanya Lindong. Dia adalah seseorang yang pernah menyatukan seluruh dunia binatang iblis, jawab Yan. Mata Lindong menyusut segera, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.